Halo guys, balik lagi sama gue Arya. Gimana kabarnya hari ini? Hopefully sehat selalu ya. Kali ini adalah episode ketiga dari Study With Me dan gue mau bahas tentang latihan soal untuk CPNS 2024 ya. Soal semacam ini juga sering dipakai untuk tes BUMN ataupun tes cari kerja, yang mana ini adalah kombinasi soal sulit dan soal yang gampang. Gampangannya adalah soal yang mudah itu harus bisa kita kerjain dulu gitu ya. Nanti soal sulit kalau ada waktu baru kita kerjain lagi. Nah, kita akan mulai soal nomor 1 dulu. 0,5 ditambah 0,6 kuadrat itu berapa? Nah, gue tulis di sini ya, nomor 1, 0,5 ditambah 0,6 ini dikuadratkan, itu berapa? Gitu ya. 0,5 ditambah 0,6, kita bisa pakai dia pecahan biasa. Jadi kan 0,5 itu 5 per 10 ya, ditambah 6 per 10. Nanti ini, keduanya ini kalau udah dapet baru dikuadratin gitu ya. Biasa kalau soal-soal ada dalam kurung, kita kerjain dulu gitu ya. 5 tambah 6 itu kan 11 ya, 11 per 10 kuadrat. Nah, 11 per 10 kuadrat itu artinya pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan gitu ya. 11 kuadrat 121 per 10 kuadrat, artinya 10 kali 10, 100. Nah, kelihatan ya, 121 per 100 mengubah pecahan biasa jadi pecahan desimal. Berarti ada dua angka di belakang koma ya, nolnya ada dua. Berarti di sini ya hasilnya adalah 1,21 gitu ya. Bang, ada cara lain nggak? Ada. Ini bisa kita susun ke penjumlahan seperti ini ya, 0,6. 5 tambah 6 kan 11 ya. Berarti 1,1. Nah, 1,1 dikuadratkan. Ya, 11 kuadrat per 10 kuadrat. Sama aja, nanti hasilnya adalah 1,21. Nah, di sini, di optionnya itu ada nggak 1,21? Ada ya, option C jawabannya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Di situ nilai 7 merupakan 35% dari bilangan berapa? Oke. 7 merupakan 35% dari bilangan berapa? Ya udah, 7 itu sama dengan 35%. 35% itu langsung aja 35 per 100 dari bilangan apa? Dari X gitu ya. Gue misalnya pakai X bilangan yang kita cari. Sehingga bentuknya kan seperti ini ya, 35 per 100 kali X itu sama dengan 7. X-nya berapa gitu ya. Tujuan kita kan nyari X sama dengan, sehingga 35 per 100 ini harus wajib dihilangkan gitu ya. Ini per 1 ya, 7 per 1. Caranya boleh kali silang, boleh. Sederhanakan juga boleh. Nah, gue prefer untuk sederhanakan dulu sampai sesederhana mungkin, supaya nanti pengalinya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, 7 ini boleh disederhanakan sama 35. 1 sama 100. Ingat, pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Kalau dia dua ruas ya, sama dengan. Itu boleh disederhanakan. Bang, kalau misalnya 35 sama 1 boleh disederhanain nggak? Nggak. Hasilnya harus dikalikan ya. 7 sama 35. 7 dibagi 7 kan 1. 35 bagi 7 kan hasilnya 5. Oke? Lebih gampang seperti itu. Nah, ini sisa 1 ya di sini ya. Jadi kalau misalnya gue ulang di sini 1 sama dengan 5 kali X kan 5X per 100. Kan kayak gini ya. Nah, ini artinya adalah kita boleh kali silang ke sini. Ini kan per 1 gitu ya. 5X ini sama dengan 100 gitu. Sehingga di sini X sama dengan ya 100 dibagi 5. X-nya sama dengan 20. Kayak gitu. Nah, di sini ada nggak 20? Ada. Option B ya. 20. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu aja ya logikanya ya. Jadi 7 merupakan 35% dari bilangan apa? 7 sama dengan 35% dari X. Ya udah kayak gitu aja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Oke, ini gua hapus dulu ya. Nomor 3. 12,5% dari 512 itu sama dengan berapa? Kan kayak gitu ya soalnya. Dari itu artinya kali gitu ya. Di sini gue pakai dot ya, bukan pakai kali. Jadi pakai titik itu sama aja artinya kali gitu ya. 12,5%. Nah, kita fokus ke 12,5. Kalau diubah ke pecahan biasa itu kan 125 per 10 ya.
Kan kayak gini ya, karena satu angka di belakang koma. Tapi kalau persen, misalnya 5% kan 5 per 100. Nah ini ada persen lagi, berarti tambah nolnya lagi 2. Artinya 125 per 1000. Ini dikali sama 512. Kayak gitu, oke? Nah kalau udah, ya kita tinggal hitung aja gitu ya. Jadi 125 itu dibagi 1000 berapa? 125 itu dibagi 1000, kalau nggak salah ini dikali 8 ya. Oke, coba gue kali ya. 125 kali 8, 40, 16, 20. Oke, bener ya, 1000 ya. Jadi, kalau misalnya ini gue coret, ini 1, ini sisa 8. Oke, 512 per 8. Oke, coba kita hitung dulu. 512 bagi 8 berapa? Kita hitung biasa aja ya, jangan terlalu ribet gitu ya. 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48. Ini yang paling dekat. 48. 32. Oke, 32 bagi 8, 4. Hasilnya kan 64 ya. Jadi ini hasilnya adalah 64. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, di optionnya itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Kan gitu ya. Kita harus ubah 64 ini jadi 2 pangkat. Oke. 64 itu sebenarnya adalah 8 dikali 8 toh, 64. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Ini juga 2 pangkat 3. Ingat, kalau basicnya sama ya, base-nya sama, 2, dan dikalikan, pangkat itu dijumlahkan ya. 2 pangkat 3 tambah 3, sama dengan 2 pangkat 6. Jawabannya yang B ya. Kayak gitu guys. Sekarang gue mau lanjut ke soal yang nomor 4 ya. 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 itu sebanyak berapa tuh? 5 kali ya, itu sama dengan 5 pangkat N. Pertanyaannya N itu berapa? Nah, langsung aja ya. 4 ya, nomor 4. 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 bagi 2. Ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Itu sama dengan 5 pangkat N. Nah, kita mau cari N gitu ya. 5 pangkat 3 ini dikali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dikali 5 gitu ya. 5 pangkat 3 kali 5. Oke, itu sama dengan 5 pangkat N. Jadi 5 pangkat 3 hasilnya berapa? Itu dikalikan sebanyak 5 kali, itu sama dengan 5 pangkat N. Kenapa Bang? Karena ini kan ada 5 kali gitu ya. Nah, sekarang kita hitungnya gini ya. Lima pangkat 3 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat N. Kenapa 5 pangkat 1 Bang? Ya 5 ini kan 5 per pangkat 1, tapi dia nggak ditulis. Jadinya 5 pangkat 1. Gitu kan? Nah kalau udah, ini kan basicnya sama ya. 5, 5. Berarti ini bisa gue tambahin. Kayak gini. 5 pangkat N. Ya udah, ini udah sama kan? 5, 5. Berarti kan boleh dicoret ya. Berarti ya udah gue hitung dulu deh. 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat N. Artinya adalah N itu sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi kalau dia misalnya sama ya, 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat N. Berarti ya udah bilangnya apa? Pangkatnya sama, artinya N sama dengan 4. Kayak gitu, ngerjain soal semacam ini. Seru-seru susah gitu ya. Nah, terus kita mau lanjut soal nomor 5 ya sekarang. Oke, untuk soal nomor 5, gue tulis di sini ya, nomor 5. Sebuah kotak berisi sejumlah kelereng. Vivi mengambil sepertiganya, mengambil lagi 2 kelereng, Mira ngambil lagi, Daniel ngambil lagi, yang tersisa 4. Maka jumlah kelereng mula-mula berapa? Gitu ya. Jadi ini kayak soal yang diupdate gitu ya. Jadi seru banget sih ngerjainnya. Kita update terus sampai nilai terakhir gitu ya. Kita coba misalkan kelereng mula-mula itu pakai X gitu ya. Jadi di sini kita tulis saja X gitu ya. Yang update pertama, Vivi mengambil sepertiganya. Jadi X dikurangi sepertiganya. Sepertiga dikali X ya. Oke. Dan mengambil lagi 2 kelereng. Wah, si Vivi ngambil lagi, dikurangi 2. Oke. Nah, X dikurangi sepertiga X dikurangi 2. Nah, di sini kan penyebutnya 3 ya. Kita ubah semuanya jadi sepertiga gitu ya. X supaya sepertiga ini kan awalnya per 1 ya.
Berarti dikali 3, pembilang juga dikali 3. X dikali 3 hasilnya 3X per 3. Dikurangi 1 kali X per 3. Dikurangi 2, ini kan 2 per 1 ya, supaya jadi 3 ya, kali 3 penyebutnya. Pembilang juga kali 3, 2 kali 3, 6. 6 per 3. Oke. 3X min X, hasilnya adalah 2X dikurangi 6 per 3. Oke. 2X min 6 per 3 itu adalah update terbaru ya, jadi dari jumlah kelerengnya. Oke, ini setelah Vivi ngambil, sisa kelereng itu adalah segini. Bang, kok gini? Ya, karena kita nggak tahu X itu berapa. Jadi biarin aja dulu kayak gini. Ikuti alur soalnya, oke? Terus, si Mira datang. Dia ngambil setengah dari sisa kelereng di kotak. Oke, dia ngambil setengah dari sisa kelereng yang ada di kotak. Ini kan sisa kelereng yang ada di kotak ya, 2X min 6 per 3. Oke, dia ambil setengahnya, berarti yang awalnya 2X min 6, 2X min 6 per 3, ini dikurangi sama setengahnya, gitu ya, setengah dari 2X min 6 per 3, oke. Dari sisa ini diambil setengahnya, berarti ini dikurangi setengah dari ini, gitu logika berpikirnya. Oke, kemudian dan meletakkan kembali 3 kelereng. Oke, setelah dia ngambil setengah, dia meletakkan kembali 3 kelereng. Berarti ini plus 3. Karena ditaruh lagi ya plus 3 dong jadinya. Oke, ini berapa nih? Ini tetap ya kita tulis 2X min 6 per 3. Ini dikurangi sama setengah dikali 2X min 6 per 3. Oke, nah gini. Kalau misalnya setengah dikali 2X min 6 per 3, itu artinya ini boleh kita sederhanakan ya. Ingat ya, kalau dia perkalian seperti ini ibaratnya ini per 6 ya. Ini 2 kali 3 kan 6 gitu ya. Jadi kalau misalnya gue kalikan, ini kan per 6 ya. 2X min 6 per 6 gitu ya. Nah, coba aja gue kaliin ya. 2X min 6 per 6 gitu ya. Nih, plus berapa tuh? Plus 3 gitu ya. Nah, 2X min 6 per 6 gitu ya. Gue mau sederhanain, jadi ini gue sama-sama bagi 2 ya. Yang khusus yang di dalam ini aja gue mau bagi 2. Oke, nah gue tulis dulu yang ini ya. Jadi 2X min 6 per 3, nih taruh aja dulu ya, mengganggu. Per 3 ini dikurangi sama 2X min 6 per 6, ini sama-sama gue mau bagi 2 semuanya. Dari sini dulu ya, 2X dibagi 2, X min 6 bagi 2, min 3. Oke, per 6 dibagi 2, 3. Boleh nggak kayak gitu Bang? Boleh, itu menyederhanakan namanya. Tapi harus adil semua ya. Ini, sama ini semua harus dibagi 2. Ini plus 3, oke? Plus 3. Bang, ini kan per 3 semua ya penyebutnya. Jadi kalau mau jumlahin kan harus sama penyebutnya. Benar. Ini kan masih 3 per 1 ya Bang ya. Ya, kita ubah ini jadi 6 per 3 ya. Berarti bawah kali 3, atas juga kali 3. 3 kali 3, 9. Per 3, oke. 9 bagi 3, 3. Jadi nggak mengubah hasil ya. Kalau udah, kita bisa lanjut kerjain. 2X min 6, oke, dikurangi per 3, dikurangi X min 3. Langsung aja Bang, dikurangi X min 3. Salah, oke. Ingat, min kali plus X itu min X. Min kali min 3 plus 3. Gitu, oke. Plus 9. Kayak gitu ya, nih gue jadiin 1 per 3 karena toh dia juga sama ya. Oke, karena toh dia juga sama gitu, jadi nggak ada masalah gitu ya. Oke, ini hasilnya berapa ya? Oke, gue tulis di sini aja. 2X min 6 min X plus 3 plus 9, nih kumpulin yang sejenis ya. Gue langsung aja, 2X min X berapa? X min 6 plus 3, min 6 plus 3, min 3. Min 3 plus 9 plus 6 per 3. Ini adalah update terbaru dari jumlah koin setelah diambil sama si Mira ya. Habis itu nggak sampai di situ ya. Di soalnya bilang, si Daniel datang dan mengambil 3 per 5 dari kelereng yang ada. Oke, Daniel datang ngambil 3 per 5 dari kelereng yang ada. Ini kelereng yang ada tuh segini. Berarti, gue tulis di sini ya.
X plus 6 per 3 dikurangi 3 per 5-nya. Oke, 3 per 5 dari X plus 6 per 3. Gitu. Nah, ini langsung aja ya dikerjain ya. Gue kerjain dalam kurung aja dulu. X plus 6 per 3 dikurangi. Ini. 3 dikali X, 3X. 3 dikali plus 6 plus 18. Per 5 kali 3, 15. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah, ini kita ubah dulu yang ini supaya pernya itu 15 gitu ya. Jadi dia tuh penyebutnya sama-sama 15 gitu ya. Berarti ini harus dikali dengan 5 ya. 3 dikali 5 kan mau 15. Berarti atas juga harus dikali 5. Oke. Di sini 5 dikali X plus 6 ini per 15. Ini dikurangi sama 3X plus 18 per 15 gitu ya. Oke, kita tulis saja 3X plus 18 per 15. Bang, kok lu isi kurung sih? Ya hati-hati, kalau di sini kurang, ini harus dikurung gitu ya. Kalau kita mau keluarin nanti baru kita ilangin kurungnya. 5 kali X, 5X plus 5 kali 6 plus 30. Ini kan udah sama ya penyebutnya, jadi gue jadikan langsung ya. Min kali 3X, min 3X. Min kali 18, min 18 per 15. Kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini? Gue kerjain langsung. 5X min 3X, ini 2X. Oke, plus 30 min 18. Plus 30 min 18, berapa tuh? Plus 12 ya, per 15. Oke, ini update terbarunya dari kelerengnya. Oke, cukup panjang ya ternyata. Terus di sini, di soalnya bilang, jika kelereng yang tersisa di kotak adalah 4, maka jumlah kelereng mula-mula adalah berapa? Nah, ini yang tersisa itu ada 4 katanya di kotak. Sedangkan yang di persamaan yang tersisa adalah ini. Artinya apa? 2X, oke, 2X plus 12 per 15, ini sama dengan 4. Kayak gitu artinya, oke? Per 1 ya. Gue kali silang, 4 kali 15 sama dengan 2X plus 12 kali 1 gitu ya. Jadi ini tetap karena kali 1 ya nggak mengubah apapun. Per 12 ini sama dengan 15 kali 4, 60. Oke. Ya udah, kalau udah kayak gini, ini sama-sama bagi 2 aja ya semua ya. Semua bagi 2. Berarti ini X plus 6 sama dengan 30. Oke. Berarti X sama dengan 30 kurang 6. Oke. X sama dengan berapa tuh? 24. Ada nggak di opsinya 24? Ada ya, ini opsinya yang C. Jawabannya 24. Gue gedein C. Kita lanjut untuk soal yang nomor 6 ya, yang ini. Nah, di soalnya disebutin ada permainan diperlukan beberapa pasang anak laki-laki dan anak perempuan. Oke. Tidak mengikuti permainan 3/4 80 laki-laki, yang nggak ikut di perempuan tuh 5/6 dari 120. Pertanyaannya adalah berapa persentase anak perempuan dan laki-laki yang ikut permainan? Oke. Di sini ya gue tulis di sini nomor 5. Nomor 6. Oke. Pertama, kita mau cari dulu karena yang ditanya itu adalah persentase anak perempuan dan laki-laki yang ikut permainan. Kita lihat dulu yang perempuan ikut permainan ya. Yang perempuan yang ikut main gitu gue tulis. Ini cara nyarinya adalah berapa jumlah anak perempuan keseluruhan dikurangi yang nggak ikut. Kan logikanya kayak gitu ya. Di sini disebutin bahwa 5/6 dari 120 anak perempuan nggak ikut permainan. 5/6 dari 120. Dari 120 berarti total perempuan ada 120. Dikurangi yang nggak ikut yaitu 5/6-nya. Alias 5/6 dikali 120. Kayak gini ya. Ini kita sederhanain aja langsung, bagi 6, 120 bagi 6 adalah 20. Sehingga di sini 120 dikurangi 5 kali 20 dikurangi 100 sama dengan 20. Nih, jumlah anak perempuan yang ikut permainan. Terus berikutnya, gue cari yang laki ikut permainan. Cara nyarinya sama, total anak laki dikurangi sama yang nggak ikut, gitu ya. Di sini disebutin 3/4 dari 80 anak laki-laki itu nggak ikut permainan, ya, 3/4-nya.
Jadi dari 80 berarti 80 ini jumlah anak laki-laki dikurangi sama 3/4-nya alias 3/4 dikali 80. Nah ini kita coret 80 bagi 4 20 ya. Oke. Nah kalau udah di sini kita tinggal hitung aja ya, 80 dikurangi 3 kali 20 alias dikurangi 60 ya, hasilnya 20 juga. Oke. Sekarang kita cari persentase laki dan perempuan yang main ya, yang ikut main. Ini sama dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang ikut permainan 20 yang perempuan, yang laki juga 20 dibagi total semua anak perempuan dan laki-laki itu ada 120 ditambah 80 ya, gue tulis saja. Ini dikali sama 100% karena persentase gitu ya. Oke, kalau udah 20 tambah 20 itu 40 dibagi 120 tambah 80 200 dikali sama 100%. Persennya diamin ya karena kita emang mau cari persen gitu ya. 100 nolnya 2, kita coret 2. Di sini hasil 2 di atas 40. Sehingga 40 bagi 2 20%. Jawabannya adalah 20%. Kita lihat di optionnya, itu ada di option C ya, 20%. Jadi jawabannya yang C.